Ngambil rezeki orang udah paling takut aku deh. Karmanya Nggak itu. dulu gitu kan. Karmanya tuh jangan. Oh iya. Bahaya. Emang jalan Jadi damai kayak gitu. berarti ya, bener-bener Iya. jalannya. Ya, oke. Tapi mungkin nggak untuk seorang DP senior misalkan mengangkat anak menobatkan DP yang junior untuk jadi DP yang senior juga atau siapapun itu untuk jadi Sistemnya DP. gimana sih Bang Bisa biasanya nggak kalau sih? DP itu? Sistem apanya nih? Sistem kayak yang kayak tadi nobatin itu, maksudnya biar bisa. abang misalkan Kayaknya nggak gitu deh. Nggak ada gitu sistem gitu ya? nggak ada kayak gitu. Biasanya kayak misalnya aku, anak ini pengen jadi DP nih. Misalnya aku, tak ajak syuting, jadiin kamera operator atau jadiin askam. Itu kan orang yang sangat dekat dengan di depan set. Ya, Yang benar. ketiga dia mendengar obrolan langsung antara DP director ke pemain apa semua. Nah, lebih ke ngasih experience itu sih. Tapi bukan, nih kamu tak angkat jadi DP. Gitu. Akhirnya dia akan dapat panggilan sendiri ya? Atau malah misal aku nggak bisa, mau nggak ini aku ada punya anak didik jadi DP, aku nggak gitu. Aku nggak gitu. Ya. Berarti lebih ke ngebukain jalan aja. Bukain jalan, ngasih experience ke mereka. Bahkan ketika aku ada kerjaan misalnya aku nggak bisa, aku nawarin DP lain. Bukan misalnya boncengin. Ya. Kenapa nggak gitu Bang? Iya, tapi kenapa nggak kayak gitu? Maksudnya kenapa kamu tidak memilih jalur ngeboncengin ngeboncengin lah kayak gitu istilahnya? Ngeboncengin anak-anak itu. Ya aku mau nyodorin dia, kalau dia nggak siap yang kan malu aku. Oh iya benar. Nama kamu lah ya yang di situ. Nah, ketika aku tawarin, aku bukan ngeboncengin tapi emang kelasnya dia udah siap jadi DP. Makanya aku bilang nawarin DP lain, bukan kamera operator ya gitu. Misalkan aku nih, Bang aku pengen jadi DP nih Nah, gitu. Terus habis kayak itu gitu. ujung-ujung dikasih gitu. Aku kasih ketika aku kasihnya ke sana, terus kamu ntar kurang maksimal kerjanya kan yang jelek juga. Aku jadi nggak enak juga. Benar. Tapi ketika aku nawarin DP lain, anak ini berarti udah ketika anak ini udah siap, berarti tawarin berarti jatuhnya bukan aku angkat, tapi dia udah jadi DP duluan maksudnya. Maksudnya udah pantas udah pantas jadi DP. Iya, ngerti. Tapi aku penasaran Bang. Kan misalkan kamu punya, misalkan Ropik nih, udah jadi kamera operator mulai 4 tahun lah kayak gitu. Terus dia kamera operator terus nih, tapi dia pengen jadi DP gitu dan kamu tahu itu misalkan. Nah setelah kamu bukain jalan, dia dapat lah akhirnya callingan DP gitu yang kamu tahu gitu ya. Nah besok-besoknya akan kamu panggil lagi nggak sebagai kamera operator? Biasanya enggak. Udah saatnya orang lain berarti gitu? Udah saatnya orang lain. Kayak biasanya juga kayaknya Jakarta juga rata-rata gitu deh. Kalau udah DP ya udah akan nyari yang baru lagi. Itu biasanya ada obrolan nggak? Apa? Ada obrolan ada pamit-pamitannya gitu. Ada pamit-pamitannya nembung atau apa gitu. Bang aku udah jadi DP sekarang ya gitu. Kalau aku ada yang biasa yang terjadi adalah misalnya aku nggak ngambil, ditawarin ke ini, pada nanya ke aku, Bang Jel nggak bisa, sorry ya, tak ambil job. Ambil aja, ngapain izin? Emang aku siapa gitu. Kayak orang tua. Kalau itu masih sering, sering. Oke. Aku nggak bisa, ditawarin ke ini. Pasti kontak WA, Bang ini aku izin ya, mau jalan sama ini. Lah, terus ngapain? Ya kan harusnya kan kamu. Ya kan nggak bisa ya, berarti kamu yang bisa. Ngapain izin gitu loh. Iya. Itu udah rezekimu kali, udah diatur. Malah kalau aku ngambil, terus ini aku kasih kamu, misalnya aku ambil jobnya terus ini sama ini aja yang kerja ya, aku soalnya lagi judul lain. Itu namanya aku ngambil rezeki orang. Monopoli jadinya ya. Iya, ngambil rezeki orang udah paling takut aku deh. Karmanya Nggak itu. Nggak dulu gitu kan. Karmanya tuh jangan. Iya. Bahaya. Emang jalan Jadi damai kayak gitu. berarti ya, bener-bener jalannya. Ya, oke. Seru juga ya. Ya, Boncengin. Kalau misalkan director favorit ada nggak Bang? Selama ini? Oh itu Alfonso Cuarón tadi. Kalau kerja Ada sih. Yang kerja bareng. Kayak wah kalau kamarnya the best lah pokoknya. Apapun kondisi kugas gitu. Ntar aku sebutin ini yang ini ngiri. Terjadi kecemburuan ya. Ada. Tapi ada. Kalau di OP favorit? Hah? Ada nggak di OP favorit? Di OP aku suka semua ini hampir, maksudnya tiap film aku lihat filmnya siapa, lihat cari orangnya, apa karyanya, biasanya kayak gitu sih aku. Oh tapi belum ada lah ya yang kayak bener-bener, kamu idolain banget. Kalau idolain kalau secara kalau di Indonesia ya mungkin aku lebih dekatnya ke Pak Yadi. Karena dia salah satu orang yang dulu awal-awal juga dia bantuin, terus aku diajak ikut ke filmnya sebagai kamera 2 kayak gitu-gitu. Oke. Itu tadi sekarang aku udah jadi
misalnya aku udah megang film sendiri, dia udah nggak pernah akan ngajak aku jadi kayak second cam. Udah yang jatahnya yang lain lah. Walaupun aku Pak Yadi, kapan diajak, aku masih mau kok ini. Malah pada dia yang kayak Tapi itu berarti salah satu jalur regenerasinya kayak gitu berarti ya yang terjadi di kita ini ya. Ya itu kayak aku cerita tadi, ngasih kesempatan untuk mengalami experience bukan jadi DP tapi paling deket di DP, misalnya kamera operator atau askam. Karena ketika ada di ruang lingkup itu, ring itu, kita itu bisa ngelihat DP-nya itu berinteraksi dengan ya entah pemain, director apa semua. Kalau yang lain kan kadang jauh ya kayak lighting apa. Iya, benar. Bahkan mereka ngelihat tapi belum tentu mendengar apa yang didiskusiin. Tapi kan kalau kamera operator apa itu langsung ya. Jadi tahu gitu loh. Nah, experience itu sih lebih ke kasih ke mereka yang mudah-mudahan jadi bekal mereka untuk mereka jalan sendiri. Seperti itu. Ya. Kalau belakangan ini lagi ngerjain apa, Bang? Proyek-proyek terdekat. Project terdekat besok Senin syuting. Besok sering syuting, besok banget ya. Besok banget nih. Lancar ya. Biasanya resolusi proyek terdekat nggak ada. Ayo callingan. Enggak, bangunnya udah besok syuting udah ada. Besok syuting udah langsung. Ini kan lagi prep ini. Ada film buat ya Senin besok mulainya. Berapa hari tuh, Bang? Dari Senin itu berapa hari? Berapa hari ya? 16 shooting days kalau nggak salah. Iya, 16 shooting days. 16 3 kali break. Setelah itu 16 hari itu? Ya, insya Allah ada. Insya Allah ada. Nah, dari itu kamu mengamati nggak Bang akhirnya perubahanmu sendiri dari teknik-teknik sampai sekarang? Perubahannya itu kayak gimana gitu? Ada mengamati juga nggak? Kayak di sini itu lumayan liar ya. Di sini kayaknya kurang. Atau kamu pernah lihat filmnya dulu terus yang kayak gue bikin shot kayak gitu ya? Kayak gitu, ada kayak gitu nggak? Kalau itu pasti ya, karena pasti kan ada proses. Tapi ternyata balik lagi setelah aku cari mengingat lagi, ternyata emang waktu itu ya kebutuhannya segitu. Gitu loh, kayak aku bikin syuting komedi gitu loh. Ternyata mereka itu punya orang-orang, misalnya konsultannya orang stand up komedi kayak gitu, syutingnya mana. Nah, ternyata mereka juga, Bang ini kalau bisa nggak usah di-cut ya. Satu frame ini kita nggak punya cutting karena ini butuh aksi reaksi langsung di dialog. Nah kayak gitu loh. Jadi memang tiap judul tiap apa itu director memang beda-beda sih pengalamannya. Nah di situ aku selalu ya itu lagi-lagi selalu ngasih yang terbaik aja. Kalaupun nanti misalnya kata orang, wah kok gambarmu kayak di sini jelek ya. Ya itu kebutuhannya film waktu itu aku syuting. Sekarang aku ngapain bikin gambar bagus-bagus tapi director nggak puas. Atau yang dibutuhkan bukan itu gitu ya. Atau yang dibutuhkan bukan itu. Padahal tujuan kita kan bikin itu kan untuk menerjemahkan skrip di bawah director. Ntar kebagusan gambarnya, kepala filmnya nggak ini buat apa ya? Filmnya ngomongin kemiskinan, gambarnya mewah gitu. Itu. Kayak siapa tuh? Siapa tuh? Enggak ada. Maksudnya contoh. Harusnya oknum terus contoh, emang. Maksudnya contoh. Ya Allah. Ya. Nah, keren. Harapannya apa Bang selama sebagai DP ini ke depannya kira-kira Abang masih pengen apa, ada harapan tertentu kah entah dari ekosistem filmnya atau dari regenerasi DOP-nya. Kalau yang terdekat sih jam kerja sih menurutku ya. Jam kerja itu udah mulai dan mesti diperjuangkan sekarang ya. Ya, aku udah memperjuangkan itu dari mungkin 2 tahun terakhir yang selalu sebelum kita kontrak ada ikatan apapun, aku pengen ada meeting langsung ngobrol langsung, ada direkturnya, art director, produser, XOD-nya siapa lah. Kita meeting dulu ngomongin itu, jam kerja. Ya. Sepakat dulu. Kamu sepakatnya 14 berarti? Apanya? Kamu sepakat jam kerjanya, idealnya untuk kamu berapa? Kalau bisa 12. Oke. 12. Ya, walaupun ya nanti pada prakteknya kita akan kena lah 16, kadang kita juga kena 18 apa. Tapi itu bukan udah jadi patokan tiap hari 18-20 jam gitu loh. Ya. Di awal kesepakatan kita 12 dan kita mengusahakan itu. Jadi Astrada juga, dan bukan cuma Astrada ya, dari produksi udah nyiapin, kan mereka kan bedah tuh, terima skrip. Kita nggak mungkin nih, budget kita nggak cukup karena untuk ngejar 14 jam misalnya kita butuhnya harinya 20. Nah misalnya itu mereka, berarti kita harus balik lagi, aku bilang harus sederhanain konsepnya. Ke materi skripnya, baliknya ke situ lagi. Iya. Karena bukan berarti harus ngorbanin jamnya yang lebih banyak juga. Demi gitu kan? untuk belain. Iya. Gitu loh maksudku. Oke, filmnya misalnya
akan jadi produk yang bagus, meledak, penontonnya banyak, tapi krunya pada sakit semua buat apa? Benar. Emang kita ditanggung juga kalau sakit besok-besok gitu kan? Emang ditanggung ya Bang selama ini Bang? Aku nggak tahu sih. Masa sih? Kelar film udah dibayarkan udah. Ya. Udah lepas dianggap freelance kayak gitu. Padahal bocor kepala kena asisten kemarin waktu syuting, udah tuh. Kayak gitu. Nggak urusan lah ya. Lagian juga kalau aku nggak tahu ya, kalau aku logika aku ya ketika udah kerja capek gimana bisa bikin bagus ya? Iya. Kan nggak jadi over terus kan jadinya kerja. Malah marah, malah Betul. Iya. Kayak gitu ya. Iya. Walaupun masih banyak syuting kayak gitu ya. Dan filmnya juga jadinya bagus-bagus aja. Iya. Tapi kalau aku pribadi aku nggak mau. Berusaha menghindar untuk kayak gitu-gitu. Ya oke. Tapi secara asosiasi gitu diobrolin berarti itu ya, diperjuangkan lah ya untuk jam kerja yang sehat ini. Kalau di asosiasi sih ya pasti ya. Pasti diobrolin. Cuma kan balik lagi ke produksi. Nah makanya aku bilang tadi kita sebelum syuting kita ketemu dulu, udah sepakat misalnya kita 14 jam ya mainnya atau 15, oke. Jalan syuting, nanti kan di breakdown tuh dari skripnya. Astra udah ngitung kebutuhan waktunya, dikasih ke produksi, hitung budget lagi, oh ternyata kita nggak bisa nih nerapin jam kerja gini. Ya berarti mau nggak mau ya harusnya skripnya yang ditunda. Atau iya sih, benar sih. Iya balik lagi karena akarnya dari skrip. Kayak gitu. Dicari lagi deh gimana formulanya biar bisa dapat sesuai gitu di jam kerjanya. Jadi nggak menangin skrip mulu yang atau besar gitu. Yang kedua adalah ya kecuali kalau yang punya duit mau nambahin. Iya. Itu udah kelar solusi. Cepet tuh ya. Cepet tuh. Iya. Itu aja pilihannya. Boleh kali. Oh 12 jam, tambah 3M lah nggak apa-apa gitu. Gitu ya. Gampang banget tuh keluar 3M tuh kayaknya tuh. Makasih Mas, mantap. Makasih mantap kok. Ya. Gitu. Oke. Ini banyak banget Bang sebenarnya mau kita obrolkan ya Bang sama Ujel nih. Aku merasa kayak wah, ntar datang lagi. Iya, datang lagi lah Bang ya nanti. Iya. Jangan kapok ya Bang, jangan kapok ya. Enggak. Ini kita sudah sampai ke penghujung pembicaraan kita. Duration ya udah mulai hampir di zoom tadi kayak di situ gitu. Jadi kan sebelum menutup biasa tuh kita gini Bang, ada momen dimana Bang Ujel ini nanti akan bicara ke dirimu sendiri 1 tahun ke depan atau ke masa depanmu lah. Yang secara personal aja gitu. Kadang-kadang mau menyampaikan apa ke dirimu sendiri gitu. Oke. Nah, itu ngomongnya ke kamera yang ini. Ini ya. Ya. Kalau aku sih dari dulu ada satu kalimat yang selalu aku bilang juga dan aku sering share ke teman-teman bahwa beberapa tahun ke depan aku harus tetap setia, taat pada proses, setia pada tujuan. Udah, itu aja. Gila. Merasa ngefans nih Bang sama Bang Ujel nih. Kacau. Ujel teguh ini tuh guys sebenarnya. Filosofi hidupnya tuh ngeri banget loh. Nah, emang Sebentuk kedamaian seutuhnya. Gak filosofi, dinikmati aja. Benar. Kalau makin dipikirin malah nggak nikmat jadinya ya. Iya benar. Malah overthinking ya. Iya. Nah, satu lagi Bang, buat para penonton kita, Fiksineas di rumah. Kira-kira mau menyampaikan apa dari Bang Ujel sebagai DP yang udah menekuni bidang ini bertahun-tahun? Mau nyampein apa? Mungkin bagi para DP muda yang uprising ini. Atau teman-teman yang masih takut untuk menjadi DP gitu. Yang mau menyerah tapi kayak bingung. Aduh PNS aja apa ya gitu. Kira-kira akan sampein apa Bang? Ya sama sih. Sama. Aku sudah taat pada proses, setia pada tujuan. Udah itu aja. Itu aja ya. Konsisten. Jadi ketika kita taat proses ya kita jalanin satu-satu. Tapi kita punya tujuan kemana gitu loh. Tujuan besar ya udah itu aja. Itu akan semestanya akan nemuin kita dengan orang-orang yang tepat, dengan lingkungan yang tepat, apapun jalan kita dan siapa diri kita gitu loh. Kita pasti akan nemuin sendiri kok. Misalnya ini nggak cocok nih, cocoknya ntar sama ketemunya orang yang di sisi kiri, ini ketemunya sisi kanan. Tapi ya jalanin aja, taat pada proses aja. Gitu. Konsisten guys. Iya. Baik. Keren. Respect. Terima kasih banyak Bang Ujel sudah ada Sama-sama. Ketal Sinema. Semoga kita bisa bincang-bincang lagi ya. Amin. Sampai part 6 lah ya. Kalau boleh. Bisa gitu. Apa extra time nih, kita extra time nih. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Makasih banyak udah datang. Makasih juga. Semoga sehat-sehat terus banyak proyek Amin. ke depannya. Betul. Pasti. Project, dan semuanya bisa tetap lancar seperti semula sebelum-sebelumnya juga. Amin. Memberikan. Kalau kita menantikan lah Bang Ujel nanti suatu hari sudah mencapai titik tertentu lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bang. Betul. Terus pas data yang ngobrolin ya sama ya. Sama gitu. lagi ya. Juga. Agak repetitif ya Bun, tidak belajar.
Oke, kalau begitu saya Rapip di sini ya guys ya. Jika ada salah kata dan lain-lain, mohon maaf sebelumnya teman-teman. Kalau mau komen aja yang banyak nggak apa-apa. It's okay gitu. Kalau misalkan ada yang nggak setuju, it's okay ngomong aja. Makanya biar rame gitu kan. Biar rame. Jangan lupa juga sponsor masuk ya, sponsor yuk. Iya, sponsor nih masuk dong. Rokok. Ayo, banyak nih yang bisa slotnya kosong nih. Benar, Bisa benar. tinggal Kopi, jangan kopi. malu-malu, DM-nya di bawah. Dan juga bagi para Fixineas dan teman-teman semuanya, kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol lagi boleh ya Bang Ujal ya. Iya, Nanti nge-DM Bang akan Ujal di lah ya, DM gitu. di IG Bang Ujal di deskripsi ya, di deskripsi. Iya, benar. Nanti boleh dihubungin aja mungkin teman-teman yang struggling tadi mau DP. Bang Ujal Curhat terbuka lah ya. mungkin. Setidaknya untuk curhat lah, Bang. Konsul lah ya. Oke, emang belum tentu kan Bang Ujal bisa bener-bener langsung kayak ini langsung jadi DP, nggak Ya, juga. Tapi nggak juga. setidaknya Ya. memberi Info magang. Sharing. sharing gitu. Oke. Nah, kalau gitu saya Rapip di sini pamit undur diri bersama Dea Adhikari di sini juga pamit undur diri bersama. Tamu hari ini kita adalah Bang Ujal. Ujal Bausat. Thank you.